waktu kalau mau bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Teman-teman, jawab salam. Baik, teman-teman, coba perhatikan di depan dulu, sebentar saja. Siapa di antara kalian yang sudah pernah bertemu dengan makhluk Allah yang satu ini? Ada yang sudah pernah bertemu? Sudah pernah? Baik. Yang di belakang sudah pernah ketemu belum? Sudah. Pasti ingat namanya siapa? Ya, betul sekali. Bagi yang belum pernah bertemu dan baru kali ini ketemu, kita kenalan dulu teman-teman. Perkenalkan, menunggu waktu berbuka, kita akan bermain dan juga mendengarkan cerita. Semua siap? Mana kelompok jawabnya siap? Bisa lebih semangat lagi, itu yang belakang mana suaranya siap? Gitu teman-teman, biar tambah semangat. Nah, gini teman-teman, tahu tidak? Jujur ya, kau sekarang nih lemes banget. Apakah kalian juga sama? Lemes. Tahu kenapa lemesnya? Bukan karena puasanya, tapi karena kau ini akhir-akhir ini touring teman-teman. Touring, kalian tahu touring? Naik motor keliling-keliling. Ya, kalian tahu tidak teman-teman, selama bulan Ramadan ini Kausen menempuh perjalanan lebih dari 1000 km teman-teman. Untuk apa? Bertemu dengan lagu 3. Wow. Satu lagu di atasnya lagi 4. Tunggu nyaman kali. Kalian tahu harus menjawab apa? Konsentrasi. Kita coba bareng-bareng ya. Tepuk 4. Sudah konsentrasi semua? Baik. Nah, teman-teman, coba perhatikan ke depan dulu. Agar kegiatan hari ini berjalan lancar, agar kegiatan hari ini teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi yang paling penting, apa teman-teman? Coba perhatikan ke depan. Semoga di kegiatan sore ini Allah menurunkan berkahnya untuk kita semua. Maka ada aturan yang harus kita sepakati dulu teman-teman. Bagaimana? Siap? Baik, kalau siap coba perhatikan ke depan. Kausen punya 4 aturan. 4. Yang pertama, teman-teman harus duduk yang rapi menghadap ke depan, tidak tidur-tiduran. Bisa? Mana suara? Bisa? Baik, yang kedua, teman-teman mendengarkan dengan baik dan konsentrasi. Bisa? Baik. Ketiga, teman-teman tak boleh nanti ada yang bicara sendiri atau berbicara dengan teman ketika kamu sedang bercerita di depan. Bisa? Baik. Terakhir aturannya, teman-teman tak boleh ada yang membuat gaduh di ruangan ini atau mengganggu teman di sekitarnya. Bisa? Baik, kalau sudah bisa kita akan berlakukan aturan itu mulai dari sekarang. Dan aturan ini akan berakhir ketika nanti kegiatan kalau saya tutup dengan salam penutup. Paham semua? Baik, teman-teman, aturan teman-teman? Bisa sebutkan sekali lagi lebih kencang teman-teman? Ya, kalian tahu kan ya? Nih, perhatikan ke depan. Zolim itu adalah seseorang yang melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Seseorang yang melakukan sesuatu tidak sesuai aturan. Itu ternyata termasuk ciri-ciri orang zolim. Dan kalian tahu tidak teman-teman? Zolim itu adalah perbuatan yang paling dibenci siapa? Allah. Ya, Allah membenci orang-orang yang berbuat zolim. Dan jangan sampai di kegiatan baik ini membuat Allah marah. Karena gara-gara apa? Melanggar aturan yang sudah kita sepakati. Siap semua teman-teman? Baik, tepuk 1, 2, 3, 4. Teman-teman, hari ini kalian pengen langsung dengar cerita apa bermain terlebih dahulu? Mau main dulu? Oke,
sudah kalau begitu kita akan bermain dulu. Ini jamnya nggak ada yang cocok ya. 16.27. Nanti saya selesai jam berapa? Oh, bebas. Oke, baik. Nah, teman-teman, yuk kita main dulu. Habis itu kita dengar cerita. Siap? Ini teman-teman, Kak Ucet punya permainan mudah sekali, tapi kalau dilakukan dengan tidak konsentrasi, pasti akan melakukan kesalahan. Kita coba bersama-sama ya. Siap? Baik, perhatikan ke depan. Ikuti apa yang Kak Ucet lakukan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Kemudian disilangkan antar jari-jarimu. Bisa teman-teman seperti ini? Baik, nah sekarang kita akan hafalkan dulu gerakannya. Ada 8 gerakan teman-teman untuk memainkan permainan ini. 1. Yuk ikuti teman-teman. Ikuti ya semuanya ya. Baik, bisa semua? Dibalik ini. Nah, gini. Nah, betul sekali. Gerakan kedua teman-teman perhatikan. Dibalik teman-teman. 2. Yes. Gerakan ketiga ditarik ke bahu sebelah kanan. 3. Iya, sebelah kanan sebelah sana ya. Kalau saya akan contohkan sebelah sini biar kalian tak bingung. Gerakan keempat ditarik ke bahu sebelah kiri. 4. Bisa? Oke. Gerakan kelima ditarik ke perutnya masing-masing. 5. Apakah kalian sudah lapar teman-teman? Sudah? Belum ya? Oke. Pinter. Kita ulangi dari yang pertama biar tidak lupa. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan ke-6 angkat jempol kanan. Gerakan ke-7 angkat jempol kiri. Dan terakhir ke-8 tepuk tangannya 2 kali saja. 8. Nah sekarang coba perhatikan. Kita ulang sekali lagi, dihafalkan, baru kita mainkan permainannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Yang belakang bagaimana, bisa? Baik, kita akan ulangi sekali lagi dengan irama hitungan yang lebih cepat teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Kita ulangi sekali lagi dengan irama hitungan yang lebih cepat lagi teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Kita ulangi sekali lagi dengan irama hitungan yang lebih cepat teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih bisa? Kita ulangi sekali lagi dengan irama hitungan yang lebih cepat teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa ya? Bisa ya teman-teman ya? Baik. Kalau bisa kau usah tes dulu nih. Kau usah mau tes dulu. Kalian yang melakukan gerakannya kau usah menghitungnya. Konsentrasi teman-teman semuanya. 1. Ayo bagaimana gerakan 1? Gerakan pertama tadi bagaimana? Ayo gerakan pertama. Gerakan pertama bagaimana tadi? 2. Ya. 3. Tarik ke bahu kanan. 4. Yes. 5. Cakep, perut dulu. 6, 7, 8. Bisa? Baik. Kalau semua sudah bisa, kita akan mainkan permainannya. Teman-teman, Kak Ucet akan menyanyikan satu buah lagu dan kalian tugasnya adalah mengiringi irama lagu itu dengan gerakan yang sudah kita hafalkan tadi. Siap? Baik, yuk posisi pertama seperti ini. Konsentrasi. Di bulan Ramadan kita wajib berpuasa agar menjadi takwa pada Allah Ta'ala. Perbanyaklah baca Quran di setiap harinya. Niat berpuasa
karena taat padanya. Duk tek duk tek duk tek duk tek duk, suara beduk. Duk tek duk tek duk, tanda buka puasa tiba. Bisa kalian? Baik, yuk kita ulangi sekali lagi dan teman-teman kembali memperhatikan lirik lagu yang kita nyanyikan nanti ya. Siap ya? Yuk, dari pertama seperti ini, bareng-bareng yuk. Semangat ya, kita lakukan sekali lagi. 1, 2, 3. Di bulan Ramadan kita wajib berpuasa agar menjadi takwa pada Allah Ta'ala. Perbanyaklah baca Quran di setiap harinya, niat berpuasa karena taat padanya. Duka 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 duka, suara beduk. Duka duka duka, buka puasa tiba. Duka 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 duka, suara beduk. Duka duka duka, buka puasa tiba. Bagaimana? Tadi gerakannya katanya bisa, kok ketinggalan? Oh, kecepatan. Ya. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita akan dia tahu itu tadi suara apa? Betul sekali, suara beduk. Biasanya beduk dibunyikan tanda masuk waktu apa, teman-teman? Waktu apa? Sahur. Kalau itu beduk dibunyikan jam 12 siang. Kalau beduk itu dibunyikan jam 3 sore. Tanda apa coba? Biasanya beduk dibunyikan itu tanda mau masuk waktu sore. Dan setelah beduk dibunyikan, diikuti lakukan suara azan, yaitu panggilan sholat. Teman-teman, ada seorang anak namanya Puput. Siapa teman-teman? Ya, namanya Puput. Nah, Puput siang itu pulang dari sekolah sampai di rumah. Alhamdulillah, aku akan ngomong. Jadi aku mau istirahat jodoh. Kemudian Puput sebelum masuk ke dalam rumah, dia ketuk pintunya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab orang tuanya dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Puput. Iya, Ayah, aku udah pulang. Aku udah lapar. Puput, dia juga puasa seperti yang kita lakukan bersama-sama hari ini. Nah, kemudian dia buka itu pintu. Dia masuk ke dalam rumah. Dia tak lupa menutup pintunya lagi agar ayamnya tidak ikutan masuk. Nah, kemudian Puput berjalan menuju ke kamarnya. Wah, ya Allah. Hari ini aku capek banget. Aku mau istirahat sih, weh. Kemudian dia menuju ke kamarnya. Lagi-lagi dia membuka pintu kamarnya itu. Kok kamarku gelap? Oh iya, lampunya belum dinyalakan. Kemudian dia masuk perlahan-lahan ke kamar itu. Wah, mana saklar lampunya? Dia mencari saklar lampu untuk menyalakan lampu agar terang. Mana ya? Dia menemukan, lalu dia pencet si tombolnya. Lampu menyala. Alhamdulillah. Karena kipas angin tak nyalakan. Kemudian dia nyalakan kipas angin, lalu dia meletakkan tasnya. Jangan tahu ya teman-teman, dia meletakkan tas di tempat tasnya.
sekali. Sekarang aku mau ganti dulu. Ini karena seragam pas dipakai besok lagi, biar nggak kotor. Dan kemudian dia melepas seragamnya, ganti pakaian. Lalu teman-teman apa yang dilakukan? Istirahat dia. Nah, ketika beristirahat, pukul 3 sore, ada suara seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian tahu itu azan untuk sholat apa? Sholat apa teman-teman? Apa? Iya, sholat asar. Puput yang kemudian menunggu pukul 3. Kalian tahu tidak? Puput ini punya janji sama temannya. Begini janjiannya. Ketika di sekolah sama teman-temannya bilang ini, Hei teman-teman, bagaimana nanti kalau kita jam 3 kita main di lapangan sambil menunggu waktu berbuka? Wah, ide yang bagus itu. Wah, teman-teman, aku mau ikut. oh, aku boleh ikut tidak? Bolehlah, ayo semuanya. Kita nanti main bersama-sama sambil menunggu waktu berbuka. Ide yang bagus. Oke siap. Ayo kita jangan lupa nanti jam 3. Dan kemudian Puput mengingat pesan itu. Berarti ini wis jam 3. Aku harus cepat siap-siap. Kemudian Puput bergegas beranjak dari tempat istirahatnya, keluar dari kamarnya, lalu berjalan menuju apa teman-teman? Apa? Dia menuju ke tempat mainan. Sekarang aku mau persiapan dulu. Apa aja yang nanti aku bawa ya? Dia kemudian mengambil keranjang mainan tuh, lalu membawa beberapa mainan. Dia memasukkan ke dalam keranjang. Ya, sih. Apa ya suka bawa? Oh ya ini. Ini juga. Oh ini juga. Mana ya? Oh ini. Kok tolong ya? Tolong. Oh ini ya. Oh ini. Ini apa ini? Salah. Ketika sudah memasukkan beberapa mainan ke dalam keranjang, ayahnya berjalan di sampingnya. Dan aroma parfumnya sampai kepada hidungnya Puput. Ini wangi banget. Siapa nih yang punya parfum? Ayah. Ternyata ayahnya ada di sampingnya. Dan kemudian, nah, apa yang kamu lakukan di situ? Ayah, aku nih. Aku mau main sama temanku. Kapan? Nanti sekarang jam 3. Oh, ini sekarang udah jam 3. Iya makanya aku mau ngambil nih beberapa mainan tak bawa ke lapangan. Sama siapa kamu ke sana? Sama teman-teman ayah. Ayah kenapa nih wangi banget, rapi lagi. Iya, ayah mau ke masjid. Kemana sih? Iya, kamu gak dengar tadi suara azan apa? Itu sholat asar. Walah, Ya, kamu nggak sholat dulu? ayah, aku nih pengennya main dulu. Nanti habis itu aku mau sholat asar. Oh, begitu ya? Iyalah, aku sudah tidak sabar lagi main sama temanku. Habis itu main, aku sholat asar ya. Oh, iya. Coba, ayah mau cerita sama kamu. Kamu mau mendengarkan? Apa ya? Jadi, waktu itu, ketika ayah masih kecil, Ayah masih kecil? ya, ayah sama seperti kamu. Masa iya? Ayah dulu waktu kecil perempuan. Bukan perempuan, bukan sama itunya, tapi sama apa yang dilakukan. Maksudnya? Nih, ayah dulu juga pengennya nih main dulu, habis itu tapi kebanyakan nih ketika ayah melakukan itu, ayah tidak jadi sholat. Astagfirullahaladzim. Ya kenapa ayah? Gini, biasanya kalau kita main dulu nih, apalagi sama teman-teman, itu asik banget sampai-sampai ayah lupa waktu sholat. Wah, ayah dosa loh. Gak boleh kayak gitu. Masa sholat ditinggalkan? Iya, ayah mau ngasih tahu kamu sebenarnya. Apa? Kan kamu tadi kan pengen main dulu, habis itu sholat kan? Iya. Bisa jadi kamu seperti ayah dulu sampai lupa waktu sholat. Oh iya ya. Berarti Nah, bagaimana kalau kita sholat dulu? Teman-teman, kalau sudah masuk waktu sholat, apakah yang harus kita lakukan? Apa kita main dulu atau sholat dulu teman-teman?
Main dulu apa sholat dulu? Ya, tentu yang kita pilih adalah sholat terlebih dahulu. Itu yang kita utamakan. Ya udah ya, aku tak ke kamar. Dia kemudian berlari ke kamar mengambil mukenanya. Ayah, aku udah siap. Cepet banget kamu. Udah wudhu? Belum. Wudhu lah dulu sana. Ayah, aku mau wudhu di masjid. Sebentar, ini loh, masih ada waktu untuk kamu ambil air wudhu di rumah. Ya kenapa? Di masjid nggak ada air. Bukan masalah itu. Jadi begini, ketika kamu mau ke masjid dan kemudian kamu berwudhu dari rumah, maka perjalanan kamu menuju ke masjid itu dalam keadaan suci. Oh, terus? Allah sangat suka melihat orang-orang yang selalu menjaga kesuciannya, menjaga wudhunya. Wah, ya wes, kalau begitu aku wudhu sih. Kemudian Uput berlari menuju ke belakang untuk mengambil air wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Mana pokoknya? Baca bismillah lalu cuci tangan. Umur baju hidung baju muka. Tangan saya bersikap sikapnya satu lagi. Kepala telinga. Terakhir cuci dan duduk kosong. Teman-teman, coba perhatikan. Sempurnanya sholat yang kita lakukan itu kita mulai dari sempurnanya cara kita mengambil air wudhu. Kalau air wudhu kita sempurna kita lakukan, maka sholat yang kita lakukan insya Allah juga akan sempurna. Paham semua teman-teman? Nah, harus benar tuh kalau kita melakukan wudhu harus turun ya teman-teman ya. Kemudian bergegas Uput berjalan ke masjid. Ayah, Bagaimana? Sudah? udah ayah. Aku udah siap. Sip, ayo kita berangkat. Ayah, kok jalan kaki? Nah, iya emang kenapa? Ayah, aku mau puasa. Sebentar, apa hubungannya puasa sama jalan kaki coba? Ayah, ini loh, aku puasa tuh, aku gampang capek. Terus, Terus gampang haus. terus, Terus sakit perut. terus. Pengen makan. Jangan, boleh nggak teman-teman ketika puasa terus kemudian kita makan? Boleh, nggak boleh. Puasa kita akan batal teman-teman. Nah, kemudian dia pun berangkat ke masjid naik motor. Ya sudah, ayo kita naik motor. Kemudian ayahnya naik motor. Nah, sudah siap. Oh, iya, siap, siap. Puput di belakang dan kemudian memegang erat-erat ayahnya. Ayah, udah. Kamu sudah berdoa belum? Astagfirullah. Belum. Sisi, tak berdoa dulu. Lari. Bismillah. Iya. Doanya berbahaya loh ya. Subhanallah di. Oh iya, iya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Siap. Amin. Kemudian Puput memegang erat ayahnya. Ayahnya kemudian menarik gas sehingga motornya melaju kencang. Puput di belakang tuh pegangan ayahnya kuat-kuat sampai seperti ini. Aduh. Pelan-pelan aja. Tenang. Wah, ayah nih jangan kenceng-kenceng tahu. Nah, teman-teman coba perhatikan ke depan. Meskipun kita sedang berdoa minta perlindungan Allah, kita harus tetap hati-hati. Tepuk 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, sekarang Kak Hussein akan selesaikan ceritanya 5 menit lagi. Setelah itu kita akan bermain bersama-sama. Siap? Hari ini Kak Hussein bawa mainan 1 koper teman-teman. Wah, nanti kita main bareng-bareng. Siap? Oke, coba duduknya yang rapi. Dan perhatikan
perhatikan, 5 menit saja. Coba kalian tahan, mulutnya jangan buat bicara. Oke. Kemudian Puput bergegas menuju ke mana? Masjid. Selesai sholat asyar, kemudian dia pulang dan persiapan untuk bermain. Dan ketika mau bermain, ini. Ketika mau bermain, Ayah, aku mau berangkat main. oh iya, tapi ingat ya, ayah pesan sama kamu. Pesan apa? Es cendol. Bukan es cendol. Lagi pesan apa? Martabak. Bukan juga. Ayah pesannya gini nih, perhatikan. Ketika nanti kamu bermain di lapangan dan melihat matahari mulai tenggelam, kamu harus cepat segera pulang. Emang kenapa ayah? Ya karena itu sudah sore, kamu harus pulang, mandi, dan kemudian persiapan berbuka puasa. Oh, iya. Kemudian mereka pun berangkat bersama teman-teman di lapangan. Sampai di lapangan udah ada banyak teman-teman yang main. Coba perhatikan, ini main apa teman-teman? Main apa? Bola. Ada juga terlihat temannya Puput bermain ini. Apa? Bola basket. Ada juga yang bermain ini. Apa? Voli. Ada juga yang bermain ini teman-teman. Apa? Bulu tangkis. Ada juga yang bermain ini. Coba perhatikan. Main apa kira-kira? Langsung coba bermain. Ada juga nih temannya Puput di pojokan lapangan bergerombol. Dia sedang bermain ini teman-teman. Iya, asik. Aku tahu kan? Oke, salah. Ada tahu? Ini betul sekali. Dan kemudian Puput sampai di sana mengeluarkan mainannya dan kemudian dia juga bermain. Kira-kira Puput bermain apa teman-teman? Main apa teman-teman? Ya, bermain bahasa. Nah, baru setelah itu teman-teman mereka main bersama-sama, matahari telah tenggelam. Dan Puput selalu mengingat pesan orang tua. Kalau matahari tenggelam harus bagaimana teman-teman? Harus pulang. Terus kemudian Puput pulang. Sampai di rumah. Assalamualaikum. Kok ini jawab? Assalamualaikum. Dijawab dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Puput, Iya ayah. alhamdulillah sudah pulang. Kemudian dia buka pintu. Dia membawa keranjang mainannya itu masuk, lalu meletakkan di tempat main. Nah, tahu tidak teman-teman? Puput itu tidak membiarkan mainannya berantakan. Tahu kenapa? Karena kebersihan, kerapian, keindahan itu sebagian dari iman. Jadi kalau orang yang beriman, tentu dia akan selalu menjaga kebersihan. Apakah kalian juga melakukan hal yang sama, teman-teman? Iya? Ya, baik. Alhamdulillah. Kemudian Puput ke belakang untuk apa nih? Mandi. Ngomong-ngomong soal mandi nih, kalau saya mau tanya, jawab dengan jujur ya. Siap? Kalau kalian melakukan, silakan tunjuk tangan sambil teriak saya. Kalau kalian tidak melakukan, maka jangan tunjuk tangan. Siap? Baik, perhatikan pertanyaannya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Ya Allah. Masa aku sabun cuci? Mandi pakai sabun apa teman-teman? Sabun aja. Kalau pakai sabun cuci jangan tunjuk tangan. Coba sekali lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Kurang kencang teman-teman biar semangat saya. Datang banget. Satu kali lagi yuk, kita ulangi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun mandi?
Siapa yang mandi di kamar Uti? Masa mandi di kamar Uti? Emang kamar Uti kamar mandi? Kalau ini perhatikan dia tidak salah menjawab. Tepuk 1, 2, 3, 4. Kemudian puput sore itu setelah bersih-bersih persiapan buka puasa. Sampai akhirnya dia buka puasa. Dia puasa 1 hari penuh teman-teman. Nah sekarang ngomong-ngomong soal puasa, kalau saya mau tanya nih, jawab dengan semangat saya kalau kalian melakukannya ya. Kita coba yuk. Siapa yang hari ini berpuasa setengah hari? Setengah hari banyak. Enggak pakai, masuk hari semua. Oh ya, makanya perhatikan ya, jangan buru-buru dijawab ya. Sekali lagi yuk, fokus konsentrasi, teman-teman. Siapa yang hari ini berpuasa setengah hari? Siapa yang hari ini berpuasa 1 hari tapi batal? Batal mas? Hati-hati perhatikan. Siapa yang hari ini berpuasa 1 hari penuh insya Allah? Alhamdulillah, semua puasa? Baik, alhamdulillah. Sama seperti yang dilakukan temannya Kak Hussein. Nih, perhatikan. Kak Hussein ini punya teman dan kalian tahu apa nih? Apa? Boneka. Iya, temannya Kak Hussein. Boneka. Coba duduk yang rapi. 1, 2, 3. Duduk saja teman-teman. Begini, pascal. Boneka Kak Hussein itu kecil banget. Kalau dia berdirinya di bawah, nanti yang belakang nggak bisa melihat. Makanya Kak Hussein bawa ini biar nanti boneka Kak Hussein bisa bisa berdiri di sini. Coba perhatikan dulu teman-teman. Nih, satu lagi. 1, 2, 3. Ini sangat. Iya. Nanti boneka Kak Hussein biar berdiri di sini dan yang belakang bisa kelihatan. Oke, semua sudah siap? Yuk. Kamu mau apa? Oke, yuk duduk yang rapi. So, sekarang, yuk, sudah siap teman-teman? Ini tak bangunin dulu nih. Bangun. Ayo, sini dibantu Pak Hussein. Ayo sini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini boneka Kak Hussein. Sini. Teman-teman, boneka Kak Hussein kok kayaknya masih ngantuk. Coba berdiri di sini dong. Kamu bangun, jangan tidur sambil berdiri, bahaya. Bangun. Kamu kenapa? Aku lemes. Iya. Kenapa kok kamu bisa lemes? Aku puasa kakak. Oh, kamu puasa? Iya. Terus aku lemes. Kamu tahu nggak? Ini teman-teman di sini semua puasa. Oh iya. Terus lihat wajah-wajahnya. Tak ada satupun yang lemes tuh. Dia semangat sampai sore ini. Kok bisa? Bisa lah. Gimana caranya? Nggak tahu. Oke. Sekarang coba teman-teman duduk rapi. Semuanya tutup mulutnya biar suaranya dia terdengar dengan jelas. Siap? Kenapa? Gini loh, kalau puasa kita pakai lemes itu berarti ada yang salah dengan caranya. Maksudnya? Gini, sebelum kamu puasa, harusnya apa yang dilakukan teman-teman? Makan sahur. Coba kamu makan sahur nggak tadi? Makan sahur nggak? Enggak. Wah gila, itu yang membuat kamu jadi tidak kuat puasanya. Jadi harus makan sahur.
sahur sebelum melakukan puasa. Terus apa lagi? Terus, nah kamu juga harus mengurangi aktivitas yang membuat kamu lelah. Contohnya? Contohnya bermain dengan lari-lari, panjat pohon, yang membuat gampang haus. Itu membuat kita puasanya jadi tambah lemes tuh. Oh, gitu ya? Iya. Sekarang aku mau tidur. Gak boleh tidur. Biar aku kuat puasa. Bukan gitu caranya. Masa sih? Nggak, biar apa namanya? Nggak sakit perut tidur. Ini kamu pakai buat aktivitas aja deh. Apa? Kamu coba olahraga dulu biar tambah semangat. Olahraga? Iya. Apa? Apa terserah bebas. Naik kuda. Nggak ada kuda di sini. Nah, terus apa? Nih, apa ya teman-teman ya? Sekarang aja deh, sekarang. Duduk yang rapi nak, duduk yang rapi nak, duduk yang rapi. Senang. Iya, gerakan badan, oke? Iya. Tapi hati-hati. Apa? Ini, kamu tuh sekarang posisinya ada di atas. Kamu lihat apa? Katanya di atas. Bukan, yang di atas itu kamu. Nggak ada. Bukan, kamu yang di atas. Mana? Aduh, Mana sih? bukan, ya Allah, gimana cara menjelaskannya? Oh gini, coba kamu lihat ke bawah sekarang. Ini kayaknya belum sadar teman-teman kalau dia ada di atas. Ih, bahaya banget. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh. Apa sih? Kamu coba lihat ke bawah. Bawah? Astagfirullah. Apa? Aku di atas. Iya, makanya hati-hati. Untung aku gak jatuh. Ya Allah, kaget kamu jadi jangan gitu lah. Untung aku gak jatuh. Iya, makanya hati-hati. Kalau aku jatuh? Kalau jatuh mah bisa sakit ya teman-teman ya. Iya. Terus? Gini. Biar aman, bagaimana kalau gerakannya kalau dikasih aba-aba, kamu yang melakukan gerakan ringan aja deh. Iya. Siap ya? Oke. Sekarang fokus lihat ke sana dulu. Iya. Ya, ikuti aba-aba kamu ya. Iya. Hadapnya sana. Iya. Sudah siap? Sudah. Hadap sana. Iya. Sudah siap? Konsentrasi. Udah. Kamu fokus, hadap sana dulu. Iya, cepetan. Iya, oke. Lihat ke atas, lihat ke bawah. Benar. Iya, benar. Lihat ke depan. Depan. Mana? Itu loh, depan itu sana. Sejak kapan? Sejak kamu ke sana, itu depan. Oh iya. Gitu. Coba konsentrasi lagi. Iya. Oke. Lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan, lihat ke belakang. Kamu sedang apa? Lihat belakang. Lihat belakangnya bukan kayak gitu. Kenapa? Gini loh, lihat belakangnya tinggal boleh aja. Kenapa? Kok sama? Ya iya sama. Itu Sama. iya emang bukan sama belakangnya. Kagak nih. Udah. Sekarang ini kamu lebih konsentrasi lagi ya. Iya. Tarik nafas. Lepaskan. Boleh gitu. Udah. Sekarang gini weh, langsung aja. Kamu sapa teman-teman, kamu kenalan dan ajak mereka main. Iya. Sama. Iya, disapa dulu. Siap semua teman-teman? Oke. Sapa. Bukan gitu cara menyampaikan. Bukan. Benar apa salah teman-teman salah seperti itu? Salah. Yang betul bagaimana? Dengan mengucap salam. Ayo, kamu ucap salam. Salam. Iya. Gimana? Gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kalau saya salam kamu yang jawab. Ah. Sekarang kamu yang salam, biar teman-teman yang jawab. Oh iya. Oke, jawab dengan semangat ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Teman-teman sehat? Alhamdulillah. Aku sakit. Kamu sakit apa? Kamu sakit apa? Kok tiba-tiba aja sakit? Kok malah bingung sih? Kamu tadi bilang katanya sakit. Kamu sakit apa? Enggak. Bilang sakit kan ya? Bilang sakit kamu tadi. Bercanda. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya berbohong. Apakah boleh teman-teman berbohong? Boleh. Apalagi kita berbohong di bulan Ramadan saat kita puasa. Pahala puasa kita bisa rusak teman-teman. Jangan sekali-kali berbohong. Jangan seperti itu. Istighfar dong. Istighfar. Iya. Ya Allah. Bukan ya Allah. Istighfar itu ini loh. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Oke, coba Astagfirullahaladzim. lagi. Astagfirullahaladzim. Udah. Jangan diulangi ya. Iya. Sekarang kamu minta maaf dulu agar Allah juga memaafkan kita. Oh iya. Ternyata kan tadi aku berbohong, tapi aku tadi bercanda. Maaf ya. Maaf. Maaf. Sekarang ini kamu udah sapa, Udah. sekarang kamu kenalan. Ternyata kan Coba kamu kenalan ya. sendiri. Iya, kamu sendiri. Ayahku, Gak usah, ibuku, gak usah, kucingku. gak usah dikenalin kucingnya. Kamu sendiri aja. Oh iya. Oke, siap. Iya. Ternyata kenalkan namaku San. Namanya siapa teman-teman? Iya, namanya San. Iya, namaku San. Halo teman-teman. Selamat sore. Apakah kalian puasa? Puasa semua. Wah, keren. Nah, sekarang apa yuk kita hibur teman-teman. Kita masih ada waktu nih. Berapa? Sebentar, kita lihat dulu. Masih ada waktu sebentar lagi. 10 sampai 15 menit. Oh iya. Oke, yuk duduknya rapi. Yuk duduk yang rapi. Nah, sekarang yuk kamu mau main apa sama teman-teman? Aku. Iya. Sebentar. Kamu apa? Pikir. Sedang mikir. Jangan lama-lama. Iya. Aku punya ide, Pak. Apa? Gimana kalau kita nyanyi? Oke, ide yang bagus itu. Mau nyanyi apa? Sebentar. Mikir juga. Iya. Kamu belum siapin ya? San. Gimana kalau kita nyanyi ini? Apa? Ini. Bisa nggak? Bisa. Coba kamu nyanyi itu aja. Pasti seru. Iyalah. Oke. Ternyata kan, aku mau nyanyi judulnya Hatiku Gembira. Siap mendengarkan? Oke, coba bagaimana tuh? Apa? Aku yang itu. Kalau bisa sudah nyanyi. Kamu yang nyanyi? Iya. Kan kau yang cerita. Nah, sekarang kamu coba nyanyi. Sama mau sih. Oh, gini aja wes. Kita duet ya. Iya. Dan tidak lihat. Oke, sip. Baik teman-teman, kita nih Kak Husen sama San akan nyanyi bareng-bareng ya. Baik, fokus ke depan. Kamu 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke, sip. So, sekarang kita mulai. Iya. 1, 2, 3. Ayo. Oke dulu ya. Iya. Oke. Hatiku gembira. Dia tak terkira. Ramadan telah tiba. Aku berpuasa. Dibuka pintu surga. Lalu ditutup lagi. Bukan gitu. Kok pintu surga ditutup lagi sih? Kita tuh malah belum tentu. Pintu surga dibuka yang ditutup itu apa teman-teman? Pintu neraka. Oh, celaka. Iya. Coba. Sekali lagi ya. Iya. Dibuka pintu surga.
tutup pintu neraka. Setan-setan di tali. Lalu diculik. Bapak kenapa? Jangan. Ya Allah, itu setan di tali biar kita menggoda. Nggak kasihan. Ya Allah, setan dikasih hari. Jangan. Iya, berarti. Iya, sudah menggoda. Yuk, teman-teman. Biar kabar tuh gimana kalau teman-teman sambil tepuk tangan ya, yuk bareng-bareng ya sambil tepuk tangan yuk. Iya, sambil berkata ya. 1, 2, 3. Hatiku gembira, Rian tak terkira. Ramadan telah tiba, Aku berpuasa. dibuka pintu surga. Tutup pintu neraka. Setan-setan di tali. Kau susah menggoda. Marhaba, Ya Ramadan. marhaba. Ya Ramadan. Itu suara apa petasan? Baik, tepuk tangan teman-teman buat saya.